Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi materi aspek-aspek psikologis penilaian unjuk kerja. Adapun anggota kelompok saya adalah Francois, Clarissa, Amina, dan Suci Hayati. Aspek-aspek psikologis penilaian unjuk kinerja. Penilaian kinerja merupakan suatu proses organisasi dalam menilai kinerja. Langkah-langkah penilaian kinerja yaitu penentuan sasaran, penentuan standar atau ukur, penentuan metode dan pelaksanaan penilaian, hambatan penilaian kinerja, yaitu kesalahan penilai, ketidaksiapan penilai, ketidakefektifan praktek dan kebijaksanaan organisasi, formulir penilaian yang tidak baik, kesalahan penilai. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesalahan penilai. Yang pertama, halo effect, yaitu penyimpangan bersifat pendapat pribadi atau subjektif. 2. The error of central tendency, yaitu penilai tidak senang memberikan penilaian jelek atau baik kepada pegawai. 3. The leniency and strictness bias, yaitu penilaian terlalu lunak untuk keras atau terlalu keras. 4. Personal prejudice, yaitu penilaian dipengaruhi oleh prasangka yang tidak baik terhadap suatu kelompok masyarakat. Yang kelima, the recency effect, yaitu penilai mendasarkan penilaiannya kepada perilaku kerja yang paling akhir terjadi. Ketidaksiapan penilai. 1. Penilai kurang percaya diri. 2. Keterbatasan pengetahuan mengenai pekerjaan. 3. Kurangnya waktu untuk melakukan penilaian. Ketidakefektifan praktek dan kebijakan organisasi. Yang pertama, tidak adanya reward penilai. Kedua, norm supporting lenience. Menurut kebiasaan bahwa penilaian yang jelek terhadap bawahan berarti kelemahan atasan dalam membina bawahannya, sehingga kecenderungan atas melakukan penilaian yang baik pada bawahan. Ketiga, lack of appropriate accountability. Kurangnya tanggung jawab dari atasan terhadap organisasi mengakibatkan ketidakpedulian kinerja pegawai, yang mengakibatkan penilaian tidak dilakukan dengan baik karena adanya kebijakan yang tidak mendukung. Metode penilaian kinerja. Yang pertama, penilaian yang berorientasi pada masa lalu, rating scale, checklist, critical incident technique, skala penilaian berjangkarkan perilaku, observasi, dan tes unjuk kerja, metode perbandingan kelompok. Yang kedua, penilaian yang berorientasi pada masa depan, penilaian diri sendiri, manajemen by objektif, penilaian secara psikologis, assessment center. Rating scale. Rating scale adalah penilaian yang didasarkan pada suatu skala. Penilaian dilakukan oleh seorang penilai, biasanya atasan langsung, yang dilakukan secara subjektif. Misalkan skala amat baik, baik, sedang, cukup, kurang. Critical Incident Technique. Critical Incident Technique adalah penilaian yang didasarkan pada perilaku khusus yang dilakukan di tempat kerja, baik perilaku yang baik atau tidak baik. Penilaian dilakukan melalui observasi langsung ke tempat kerja, kemudian mencatat perilaku-perilaku kritis dan mencatat tanggal dan waktu terjadinya perilaku tersebut. Skala penilaian berjangkar perilaku. Skala penilaian berjangkar perilaku adalah penilaian yang dilakukan dengan menspesifikasi untuk kerja di dalam dimensi-dimensi tertentu. Selanjutnya, masing-masing dimensi diidentifikasi berdasarkan perilaku tertentu, baik perilaku yang sangat diharapkan atau tidak diharapkan. Observasi dan tes kinerja. Observasi dan tes unjuk kerja adalah penilaian yang dilakukan melalui tes di lapangan. Misalkan, seorang pilot setiap 6 bulan sekali menjalani tes yang meliputi pengujian pengetahuan mengenai prosedur pelaksanaan pekerjaan dalam menerbangkan pesawat, yang dilakukan secara langsung dengan menerbangkan pesawat atau dalam simulator dan metode perbandingan kelompok. Metode ini dilakukan dengan membandingkan seorang pegawai dengan rekan sekerjanya, yang dilakukan oleh atasan dengan beberapa teknik seperti 1. Pemeringkatan, 2. Pengelompokan pada klasifikasi yang sudah ditentukan, 3. Pemberian poin atau angka, 4. Metode perbandingan dengan pegawai lain. Pemeringkatan
Pemeringkatan yaitu keseluruhan pegawai dalam suatu kelompok diurutkan mulai yang terbaik hingga yang terburuk. Misalnya, 10 pegawai diurutkan dengan 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F, 7G, 8H, 9I, 10J. Pengelompokan pada klasifikasi yang sudah ditentukan. Metode ini dilakukan dengan cara membuat distribusi atau klasifikasi. Misalnya, yang pertama 12,5% terbaik, yang kedua 25% baik, yang ketiga 50% cukup, dan yang keempat 12,5% cukup. Kemudian seluruh pegawai dimasukkan ke dalam kategori atau klasifikasi di mana seseorang termasuk. Pemberian poin. Metode pemberian poin yaitu semua pegawai yang dinilai diberi poin atau nilai yang diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Misalnya 0 sampai 100. 1A 89, 2B 81, 3C 76, yang keempat D 70, dan yang kelima E 60, dan seterusnya. Perbandingan dengan pegawai lain. Metode ini membandingkan setiap pegawai dengan pegawai lain untuk menentukan siapa yang terbaik. Kemudian, pegawai yang terbaik adalah pegawai yang memiliki jumlah terbaik dibandingkan dengan yang lain. Penilaian diri sendiri. Penilaian diri sendiri adalah penilaian pegawai untuk diri sendiri dengan harapan pegawai tersebut dapat mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kerja yang perlu diperbaiki pada masa yang akan datang. Pelaksanaannya, organisasi atau atasan penilai mengemukakan harapan-harapan yang diinginkan dari pegawai pada pegawai, tujuan organisasi, dan tantangan-tantangan organisasi. Berdasarkan informasi tersebut, pegawai dapat mengidentifikasi aspek-aspek perilaku yang perlu diperbaiki. Manajemen by Objective. Manajemen by Objective adalah sebuah program manajemen yang melibatkan pegawai dalam mengambil keputusan untuk menentukan sasaran yang dicapainya. Penilaian secara psikologis. Penilaian secara psikologis adalah proses penilaian yang dilakukan oleh para ahli psikologi untuk mengetahui potensi seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan seperti kemampuan intelektual dan motivasi. Assessment Center. Assessment Center atau pusat penilaian adalah penilaian yang dilakukan melalui serangkaian teknik penilaian dan dilakukan oleh sejumlah penilai untuk mengetahui potensi seseorang dalam melakukan tanggung jawab yang lebih besar. Evaluasi penilaian. Evaluasi penilaian kinerja adalah proses pemberian umpan balik kepada pegawai yang sedang dinilai dalam upaya memberi masukan tentang aspek-aspek yang harus diperbaiki. Pendekatan evaluasi penilaian yaitu evaluation interview adalah memberikan umpan balik tentang unjuk kerja masa lalu dan potensi masa depan. Tell and self approach menggambarkan keadaan unjuk kerja pegawai dan meyakinkan pegawai untuk berperilaku lebih baik. Selanjutnya yaitu ada tell and listen method, memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memberikan alasan, mempertahankan yang sudah dilakukan, mengatasi reaksi dengan membimbing pegawai untuk berperilaku lebih baik. Selanjutnya yaitu ada problem solving approach, mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi pegawai dalam pekerjaannya melalui pelatihan, coaching, dan konseling. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.